dan juga selamat pagi barangkali di belahan bumi di sana ya, dan di mana saja Bunda-Bunda Kandung ataupun Dosana Sadonyo yang mendengarkan atau bergabung bersama kami di kajian rutin kajian Islam bersama Bunda Eli Maliki ya, Ustazah Dr. Eli Warti Maliki LCMA. Dan program ini merupakan program rutin dari bidang kajian Islam Bunda Kandung Mancanegara PKM. Dan alhamdulillah sudah hadir narasumber kita dan juga ada moderator kita Bunda Tati dari Belanda dan Korea kita Bunda Yurna dari Tangerang, Indonesia. Dan untuk itu sebelum kita mulai yang akan dipandu oleh moderator kita Bunda Tati, ada beberapa hal yang ingin Mela berikan kepada Bunda-Bunda Sadonyo ataupun yang bergabung ya, jamaah sekalian ya, sebagai pengingat untuk kita. Yang pertama adalah untuk bisa memute-kan mic-nya terlebih dahulu, dan kita berikan kesempatan untuk narasumber kita ataupun moderator dan Korea kita untuk menjalankan tugasnya, dan pada saatnya nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, para jemaah ataupun pendengar bisa langsung menyalakan mic-nya atau raise hand. Dan untuk itu jangan lupa juga akan lebih baik jika jemaah dan pendengar semuanya untuk juga membuka ke Al-Quran dan terjemahannya. Kali ini kita insya Allah akan membahas surah An-Nisa ayat 15 hingga 23. Dan alhamdulillah kegiatan kita kali ini tidak hanya disiarkan secara langsung oleh Radio Kebuminang bersama dalam satu kata, tetapi juga live di YouTube Radio Kebuminang. Nah, untuk itu para jemaah atau pendengar, baik itu melalui Zoom ataupun melalui radio dan melalui YouTube, bisa nanti bertanya kepada narasumber kita. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kegiatan kita, dan silakan Bunda Tati dari Belanda untuk mengambil alih program ini. Terima kasih Bunda Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir pada hari ini, walau baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube atau Radio Kebuminang. Mudah-mudahan acara kita hari ini dapat berjalan lancar dan kita bisa mengambil manfaatnya dari apa yang akan diberikan tadabbur nanti oleh Ibu Bunda Eli. Sebelum kita memulai acara resmi, saya terutama ingin mengajak untuk berdoa sejenak dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan waktu dan kesehatan untuk bisa bertemu walaupun melalui udara, dan mudah-mudahan juga acara kita ini dapat berlangsung dengan baik dengan restu Allah. Marilah kita sama-sama menyebut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Serta adalah lebih baik lagi apabila kita bisa bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah agar kita direstui pengajian kita ini. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai acara hari ini, saya akan membacakan dulu susunan acara yang akan kita jalani selama kurang lebih maksimal 2 jam ya, karena dengan perbedaan waktu ada yang nanti harus menjalankan sholat maghrib atau sholat asar, jadi sebelum itu kita akan akhiri. Jadi pengajian kita ini kurang lebih akan kita adakan selama
2 jam kurang lebih maksimal ya itu ya. Susunan acara yang pertama adalah nanti Ibu Bunda Dr. Anda Jurnalis Febrianto akan membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nisa, At-Tahrim. surat An-Nisa ayat At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Tahrim. Iya. Loh ya, yang saya dapat dari itu adalah ya. Apakah ini ada pembaruan? Benar Mela, Di kan dalam- yang dibaca At-Tahrim. Karena Di dalam flyer disebutkan. enggak. Bacanya At-Tahrim, tapi yang dibahas An-Nisa bersamaan. Oke, silahkan. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bundo. Setelah itu, setelah selesai pembacaan tilawah Al-Quran, akan dibacakan pula sari tilawahnya juga oleh Bundo Dr. Anda Jurnalis Febrianto. Setelah selesai pembacaan Al-Quran, acara utama akan disambung oleh Bunda Eli, Dr. Eli Warti Maliki LPMA dari Jeddah. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Bundo Jurnalisa untuk memulai membaca tilawat Al-Quran. Dan kami mohon agar semua mikrofonnya di-mute. Silakan Bundo Terima kasih Bunda Jurnalisa. Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar anharu yauma la yuhzillahun nabiyya wallazina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina wa quluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu masalan lillazina kafarum ra'atanuhi wa ra'atalut kanata tahta abdaini min ibadina salihan salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallah
Falam yuqniya anhuma minallahi syai'aw wa qila dkhulanna nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu masalal lillazina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qawmi zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Istri Nuh dan istri Lut, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebahagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Ini ada suara azan terdengar nggak? Iya, kedengaran. Tuh, aduh, sebentar ya. Ini kalau azan di sini saya usahakan untuk mengecilkan suara. Ya, maaf. Ini saya agak terganggu sedikit.
tetapi kita ambil hikmahnya aja bahwa azan adalah panggilan untuk sholat untuk di daerah Belanda sedikit terganggu karena ini saya tidak bisa mematikan. Sementara itu akan saya Nggak apa-apa Bunda, kita dengar aja dulu. Kenapa Bunda? Kita dengerin aja dulu azan, nggak apa-apa Bunda. Tidak bisa saya matikan, mohon maaf. Ya, kita dengarkan dengerin aja. saja, kita ambil hikmahnya aja. Kenapa Bunda? Ya kita. Halo? Ya, silakan Bunda. Sebentar karena masih Nanti. ada azan. Tidak bisa saya. Kita tunggu aja sebentar dengan sabar. Bahwa ini adalah ya. Meristal nggak hidup itu. Halo? 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 Iya Bunda Yati. Assalamualaikum. Bergabung. Ya. Waalaikumsalam. Sebentar lagi Ambo azan selesai, Ambo baru bisa masuk karena suaranya bertimpang ini ya. Sebentar. Apakah suara azan masih terdengar di sana? Enggak, di sini enggak ada kedengaran suara apa-apa. Enggak, oke, kalau begitu saya oke. Masya Allah tadi Bunda Yuna sudah membacakan ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan hikmahnya kita bisa ambil karena apa yang diceritakan di dalam surat itu adalah contoh apabila kita tidak mengikuti peraturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengalami kesulitan baik dunia maupun di akhirat. Mari kita lanjutkan acara pengacara ini dengan tadabur yang akan dibawakan oleh Bundo Dr. Eli Warti Maliki LCMA live dari Jeddah. Untuk itu Ambo persilahkan kepada Ibu Bundo Eli untuk memberikan tausiahnya. Silakan Bundo Eli. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, terdengarnya? Alhamdulillah jelas Bundo. Setelah berapa lama kita terhenti pengajian kita, alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali. Ini kebetulan saya berada di tempat umum ya, barangkali takut nanti ada gangguan teknis. Mudah-mudahan untuk muhadarah pertama mudah-mudahan bisa lancar. Baik, langsung saja kita pengajian kita hari ini surat An-Nisa ayat ke-15 ya. 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut
hatta yatawaffahunnal maut au yaj'alallahu lahunna sabila. Ayat ke-15 dimulai dengan wallati ya'tinal fahisyah, yang artinya orang-orang yang melakukan fahisyah. Ya. Wallati jamak dari allati. Allati, la-nya tidak panjang, itu artinya satu orang, perempuan. Ya, isim mausul, kata sambung yang berarti perempuan, yang digunakan untuk perempuan. Wallati, wallati, satu orang perempuan. Wallati, para perempuan atau perempuan-perempuan, ya'tinal fahisyah, yang melakukan fahisyah. Apa itu nanti fahisyah? Kita perjelas maknanya. Min nisaikum, di antara istri-istrimu atau perempuan. Kalau di sini arti secara umum al-fahisyah itu artinya zina. Ya, perempuan-perempuan yang melakukan zina di antara istri-istrimu, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka hendaklah kamu mendatangkan 4 orang saksi. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut, jika mereka 4 orang itu telah bersaksi bahwa telah terjadi perzinahan, fa amsikuhunna fil buyut, maka tahanlah perempuan-perempuan itu di dalam rumah hatta yatawaffahunnal maut, sampai maut datang, mendatangi, sampai ajal tiba. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah memberikan jalan keluar bagi perempuan tersebut. Jadi ayat ini pertama kali turun menyangkut dengan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan zina. Ayat ini sangat penting kita ketahui karena ini menyangkut dengan keluarga, menyangkut dengan keturunan, dan ini peran yang paling penting adalah bagi ibu-ibu. Bagaimana hal seperti ini agar tidak terjadi di dalam keluarga. Jadi ayat pertama ini turun ketika terjadi perzinahan pada perempuan-perempuan. Allah menetapkan hukumnya harus ada 4 orang saksi baru perzinahan itu bisa ditetapkan sebagai zina. Kalau saksinya kurang dari 4 orang, maka tidak bisa ditetapkan itu sebagai zina. Begitu ketatnya, begitu beratnya untuk menetapkan seseorang itu berzina, harus ada 4 orang saksi. Jadi tidak mudah menuduh orang melakukan zina. Kalau tidak cukup 4 saksi, maka tidak ditetapkan orang itu sebagai seorang pezina. Nah, kemudian hukumannya apa? Kalau sudah 4 orang saksi sudah bersaksi bahwa perempuan ini benar-benar melakukan zina, maka hukumannya adalah fa'amsikuhunna fil buyut, tahan di dalam rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana sampai mati, sampai ajal datang. Jadi itu hukumannya dulu tentang perzinahan. Kemudian ayat ini, ayat pertama menyangkut perzinahan. Ini namanya ayat yang nasikh mansukh. Hukum yang pertama ini kemudian dinasikh, dihapus oleh ayat lain, yaitu yang ada di ayat kedua dari surat An-Nur. Ayat kedua dari surat An-Nur yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zaniyatu waz-zani wajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum minhuma ra'fatan fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Jadi ayat pertama tentang hukum zina itu di dalam Islam cuma ditahan di rumah. Cuma ditahan di rumah. Kemudian ayat itu dihapus, didatangkan ayat yang lain, yaitu di dalam surat An-Nur ayat kedua. Hukumannya yaitu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki atau perempuan yang berzina, hukumnya itu dicambuk sebanyak 100 kali. Ta'khudhukum bima ra'fah fi dinillah. Jadi tidak boleh ada belas kasihan terhadap orang-orang yang melakukan zina. Kalau di ayat An-Nisa ayat 15 tadi menyebut tentang perempuan saja, di sini sudah dijelaskan tentang laki-laki dan perempuan yang berzina, ya. Az-zaniyatu waz-zani. Di ayat ke-16 juga dijelaskan walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma.
fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Di dalam ayat ke-16 Allah berfirman walladzani ya'tiyaniha, walladzani ini dua orang. Di sini ada laki dan perempuan yang berzina. Fa'aduhuma, maka berikanlah sanksi, berikanlah hukuman kepada keduanya. Fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma. Seandainya mereka bertobat, maka biarkanlah. Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jadi ada 3 ayat yang menyangkut dengan hukum zina di sini, ya. Ayat ke-15 dan ke-16 surat An-Nisa. Kemudian ayat ini dihapus oleh surat An-Nur ayat kedua yang menjelaskan hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang berzina itu hukumannya sebanyak 100 kali cambuk. Nah, tentu yang berlaku yang nasih, yang menghapus ya, yang ayat 15-16 ini yang dihapus, yang ayat yang menghapus adalah ayat yang kedua surat An-Nur. Nah, di sini banyak jadi tafsir karena surat An-Nur itu dimulai dengan az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Nah, dimulainya dengan az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing 100 kali cambukan. Nah, di sini ada tafsir tentang kata-kata kenapa az-zaniyatu lebih dulu daripada az-zani. Kenapa perempuan yang berzina disebut lebih dahulu daripada laki-laki yang berzina? Nah, di sini banyak tafsir yang mengatakan karena perempuan itu sumber fitnah. Karena perempuan itulah yang menyebabkan terjadinya zina. Banyak kesalahan ditumpahkan kepada perempuan, karena itu perempuan disebut lebih dulu. Itulah pada umumnya yang kita temukan dalam kitab-kitab tafsir tentang kenapa az-zaniyatu disebut lebih dulu daripada az-zani. Nah, disinilah yang ingin kita bahas ya. Selama ini kan yang menafsirkan Al-Quran itu kan cuma laki-laki, sehingga lebih cenderung kepada melihat sesuatu tentang perempuan kepada hal-hal yang negatif. Ya. Perempuan lebih stigma terhadap perempuan itu selalu negatif. Di sini disebutkan az-zaniyah disebut duluan karena perempuan itu yang merayu, karena perempuan itu yang penyebab terjadinya zina. Jadi laki-laki seakan bebas ya, perempuanlah yang kemudian dibebankan. Nah, disinilah kita perlu kemudian menetralisir pemahaman karena di situ kan belum masuk inspirasi perempuannya. Kenapa az-zaniyah itu lebih dulu disebutkan? Kita bisa mengatakan karena efek atau dampak kepada perempuan lebih besar daripada kepada laki-laki. Ya, kalau laki-laki berzina nggak ada bekasnya istilahnya kan. Tapi kalau perempuan berzina itu efeknya sangat besar. Pertama, dia udah kehilangan keperawanan yang sulit mungkin nanti orang untuk menikahi dia. Yang kedua, seandainya kemudian dia hamil, itu akan aib di dalam keluarga dan beban bagi diri dia juga dan bagi anak yang dilahirkan. Jadi disebutkannya perempuan lebih dahulu bukan karena negatifnya berawal dari perempuan, tapi efek dampak dari perzinahan itu kepada perempuan lebih besar. Karena itu peringatan kepada perempuan disebutkan lebih dahulu. Jadi az-zaniyatu waz-zani di sini adalah peringatan bahwa perempuan agar lebih hati-hati karena efeknya, dampaknya sangat besar bagi perempuan. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan di dalam tafsir supaya aspirasi perempuan masuk di situ. Ada satu yang ingin saya garis bawahi di sini, pemahaman para ulama tentang masalah zina. Masalah zina tidak bisa lepas dari masyarakat, dari masa ke masa. Kalau di zaman jahiliyah itu zina tidak menjadi masalah, bukan aib, bukan hal yang memalukan ya. Kemudian datang Islam menjadi hal yang sangat berdampak buruk kepada seseorang, kepada keluarga, kepada kaumnya, kepada kabilahnya, dan juga efeknya kepada generasi selanjutnya. Nah, di sini kita sering mendengar para ulama mengatakan bahwa seseorang yang berzina, kemudian lahir dari perzinahan itu seorang anak, baik laki atau perempuan, maka anak ini tidak berhak dinisbahkan kepada ayah yang ayah biologisnya, ayah yang menzinainya. Ini sering kita dengar di
ceramah-ceramah di tausiah para ustadz, bahwa anak yang lahir dari perzinaan bukan karena nikah yang sah, maka anak ini tidak boleh dinisbatkan kepada ayahnya. Anak ini tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya seandainya dia perempuan. Jadi ayahnya tidak boleh jadi wali. Dan yang ketiga, anak ini tidak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Itu yang sering kita dengar dari para ulama, ya, para penceramah. Nah, dasarnya dari mana? Dasarnya dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa al-walad lil firash, al-walad lil firash walil ahir al-hajar. Anak adalah milik al-firash. Al-firash itu artinya kasur, ya. Al-martabah, kasur atau tempat tidur, ya. Arti bahasanya, arti letterletnya itu. Tapi yang dimaksud adalah al-firash adalah anak yang hasil dari pernikahan. Al-firash artinya akdun nikah, akad nikah. Ya, arti bahasanya kasur atau tempat tidur di mana laki dan perempuan itu melakukan hubungan. Itu namanya firash, tapi yang dimaksud adalah akad nikah. Walil akhir al-hajar, bagi orang yang berzina, maka dia adalah khusran, khaibah, dan firman, maka dia adalah orang yang merugi dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin kita pertanyakan di sini, seorang anak yang lahir di luar nikah tidak berhak mendapatkan nasab dari ayah biologisnya, tidak berhak menjadi diwalikan oleh ayahnya, dan tidak berhak mendapatkan harta pusaka dari ayah biologisnya. Dan hal ini banyak sekali terjadi di dalam masyarakat. Jadi seorang anak yang lahir, katakanlah ini beban lebih besar kepada perempuan, karena perempuan ketika nikah harus pakai wali, kalau laki-laki tidak ada masalah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa seorang anak yang dilahirkan tidak punya nasab, tidak punya hak warisan, tidak berhak dinikahkan oleh walinya? Ini menjadi pertanyaan besar bagi diri saya pribadi, ya. Sedangkan anak tersebut tidak berdosa, ya. Anak itu tidak tahu apa-apa, ya. Dia tidak tahu kalau dia dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak resmi. Dia tidak tahu kalau dia hasil dari anak perzinahan. Apa dosanya anak ini? Kenapa dia jadi kehilangan segala-galanya gitu? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Yang berdosa adalah ibu bapaknya. Anak ini tidak punya dosa. Anak ini ada anak yang dilahirkan tetap dalam keadaan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dia lahir secara fitrah. Nah, di sini kita melihat sebab turunnya hadis, ya. Ini sangat penting, ya. Ayat pertama ini pembahasannya lebih panjang, ya. Karena ini menyangkut kondisi keadaan kita, masyarakat kita sekarang ini, dan hukum-hukum yang ditetapkan, aturan-aturan yang ditetapkan bagi anak-anak yang lahir di luar pernikahan resmi, sehingga mereka kehilangan hak asasi mereka. Jadi kita bicara tentang asbabul wurud atau sebab wurud, sebab datangnya atau turunnya hadis ini. Bagaimana ceritanya sampai ada hadis yang bunyinya al-walad lil firash, bahwa anak itu adalah dinisbatkan atau milik dari pernikahan. Jadi kalau ada seseorang berzina, laki dengan perempuan, kemudian si perempuan ini melahirkan anak, ya kan? Laki-laki ini katakanlah kabur, ya, biasanya kayak begitu. Kemudian perempuan ini menikah dengan laki-laki lain. Maka anak ini tidak boleh dinisbatkan kemana-mana. Ini menurut para ulama, ya. Ini menurut para ulama. Hasil dari hadis tersebut. Sebab urutnya hadis ini ada seseorang bernama Utbah. Jadi ceritanya ada seseorang bernama Utbah bin Abi Waqqas, ya, pada masa jahiliyah. Dia berzina dengan seorang perempuan. Kemudian perempuan ini adalah seorang hamba sahaya. Seorang hamba sahaya milik dari Zum'ah. Zum'ah ini seorang pembesar Quraisy, ya, orang hebat lah di masyarakat Quraisy. Tentu dia punya hamba sahaya banyak, ya. Di antara hamba sahayanya ini berzina dengan si Utbah bin Abi Waqqas.
Nah, dari zina tersebut lahirlah seorang anak. Sebelum Utbah bin Abi Waqqas meninggal, dia berpesan kepada adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, nampaknya usia saya, ajal saya sudah hampir datang. Jika nanti terjadi Fathu Makkah, kota Mekah telah ditaklukkan, tolong kamu jemput keponakanmu, anak saya, dari Abdu bin Zum'ah. Minta kepada saudara-saudaranya bahwa anak itu adalah anak biologi saya. Kata si Utbah bin Abi Waqqas kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Fathu Makkah telah selesai, maka datanglah si Sa'ad kepada Abdu bin Zum'ah meminta ya ponakannya bahwa ini adalah anak saudara saya. Kemudian dibawalah persoalan itu kepada Rasulullah. Ya, Abdu bin Zum'ah tidak mengakui, oh ini saudara saya, ini keluarga kami, nggak bisa kamu minta, ya kan? Apa alasannya kamu untuk meminta anak ini? Dia bilang anak ini ada anak saudara saya, Utbah bin Zum'ah. Lihatlah wajahnya mirip dengan dia, ya banyak dasar yang disebutkan bahwa anak ini adalah anak saudara saya. Kemudian dibawalah persoalan ini kepada Rasulullah. Rasulullah bilang ini anak ini adalah anak dari Zum'ah, karena budaknya Zum'ah ini adalah milik dari si Zum'ah tersebut. Walaupun anak ini mirip dengan si Utbah, bagaimanapun dia tidak bisa jadi anak kamu karena dia berada di dalam lingkungan keluarga si Zum'ah. Atas dasar itulah para ulama menyimpulkan bahwa anak zina, walaupun pezina itu mengakui bahwa dia adalah anak biologisnya, dan perempuan si ibu juga mengakui bahwa ini anak biologis dari si Utbah, kata Rasulullah, ini menurut hadis ya, kata Rasulullah dia tetap nisbahnya kepada Zum'ah, bukan kepada Utbah. Nah, kalau kita lihat pada masa Rasulullah, tidak ada yang bisa menetapkan bahwa seseorang itu anak biologis siapa, anak biologis Utbah atau anak biologis Uzmah. Pengakuan Utbah tidak tidak dibenarkan. Pengakuan perempuannya juga tidak dibenarkan. Yang jelas anak ini berada di lingkungan sini Zum'ah, berarti anaknya. Nah, kalau zaman dahulu masalah zina itu nggak menjadi aib. Orang dengan gampang ngaku ini anak saya dari zina dan lain sebagainya. Nah, setelah Islam datang, zina itu sangat dicela, perbuatan yang keji. Ya, karena saking kejinya disebut fahisyah. Fahisyah itu adalah suatu keburukan yang sangat-sangat memalukan. Disebut fahisyah. Nah, ini peringatannya buat ibu-ibu, fahisyah. Fa, ha, dan shin. Ingat ya Bu ya, hurufnya. Fa, ha, dan shin. Fahisyah artinya perbuatan yang keji, yang buruk, yang sangat memalukan. Jangan sampai nanti ibu-ibu mau beri nama anak, cucu, buka Al-Quran, pas dibuka ketemu kata-kata fahisyah, kemudian anaknya dinamakan fahisyah. Karena ibu-ibu tolong diperhatikan, fahisyah itu kata-kata yang sangat buruk dan jangan sampai ada anak-anak keturunan kita yang diberi nama dengan fahisyah. Kalau disebut dengan bahasa Indonesia kayaknya indah ya. Oh, namanya siapa? Fahisyah gitu kan. Aduh, udah keren banget gitu. Padahal artinya sangat jelek, sangat buruk di dalam bahasa Arab. Nah, di sini saya ingin memberikan pandangan bahwa ilmu kedokteran begitu canggih sehingga dengan DNA orang bisa menentukan anak ini hasil dari perkawinan yang mana, anak biologis siapa. Nah, ini harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan seorang anak. Jangan sampai hak seorang anak itu hilang, hak asasinya tidak terlepas. Karena umat Islam itu tidak ada orang yang lahir ke muka bumi ini tanpa ada ayah dan ibu, kecuali Nabi Isa dan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan tanpa ibu, dan Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa ayah. Selain dari itu, bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini memiliki ayah dan memiliki ibu.
inilah ajaran Islam yang paling mulia. Ya, kalau kita lihat di Barat itu banyak anak-anak yang lahir tanpa ayah. Bukan cuma di Barat, di Asia juga ya, yang misalnya di Filipina. Saya banyak punya teman Filipina yang punya anak tapi nggak tahu ayahnya siapa. Di Barat juga ya orang top aja kayak Oprah itu nggak salah itu nggak tahu ayahnya siapa. Kalau dalam Islam tidak mungkin seorang anak tidak tahu ayahnya. Nah, dengan kecanggihan ilmu pengetahuan sekarang seharusnya tidak ada anak yang tidak bisa diketahui siapa ayah biologisnya. Maka ayah biologisnya itulah nasabnya. Ini mungkin nanti masuk dalam pandangan fikih perempuan ya, bagaimana kemudian hak-hak anak itu bisa ditetapkan, karena itu tadi la taziru waziratun wizra ukhra, tidak ada manusia yang lahir ke muka bumi ini membawa dosa orang tuanya. Anak itu adalah anak yang suci, dan orang tuanya lah yang bertanggung jawab seandainya anak itu lahir dari perkawinan yang tidak sah ataupun dari zina. Ibu-ibu itu pandangan saya barangkali tentang saya berbeda pendapat barangkali dengan ustadz-ustadz yang populer ya, bahwa kalau anak zina itu tidak berhak dengan nasab ayah biologisnya, tidak berhak dinikahkan, tidak berhak mendapatkan waris. Menurut saya anak itu berhak. Anak itu berhak diakui sebagai keturunan dari keluarga tersebut. Anak itu berhak untuk dinikahkan oleh ayah biologisnya, dan anak itu berhak mendapatkan waris dari ayah biologisnya. Itu pandangan saya, ibu-ibu. Kita lanjut, ibu-ibu. Ini masalah zina, nanti mungkin sekarang masalah yang sangat hangat di KUHP yang baru disahkan ya. Saya juga belum membaca poin-poin tentang KUHP itu, tentang bahwa perzinahan ada hukum yang ditetapkan sekarang ini, tapi juga ada sisi negatifnya di mana orang menikah beda agama itu kemudian disahkan. Nah, ini perlu pembahasan tersendiri. Kita lanjut dulu dengan tafsir kita, ayat selanjutnya, ayat ke-17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat yang diterima Allah itu adalah taubat yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan maksiat bijahalah, karena ketidaktahuan. Dia tidak mengerti kalau itu kesalahan, kalau itu dosa, kalau itu maksiat. Tsummayatubuna min qarib, kemudian dia segera bertaubat. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Mereka itulah yang taubatnya diterima oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Hakimah, Maha bijaksana. Aliman, mengetahui apa yang terjadi, apa yang ada di hati manusia. Hakimah, bijaksana dalam menentukan hukum dan sanksi kepada orang-orang yang berbuat maksiat dan kepada orang-orang yang ingin bertobat atas segala dosa dan kesalahannya. Ibu-ibu, kita mengulang sedikit tentang aliman hakimah ya. Masih ingat ibu-ibu ya, di pengajian yang sebelum ini, aliman. Kita selalu ada paling kurang 2-3 kata dalam bahasa Arab. Mungkin ibu-ibu yang anggota pengajian biasa ingat kata-kata aliman, asalnya dari alima. Alima itu artinya ilmu. Kalau orang yang berilmu itu disebut alim. Orang yang berilmu alim. Kalau bahasa Indonesia alim ya. Kalau bahasa Arab alim. Orang yang berilmu. Tapi kalau yang di lamnya yang panjang alim, bukan alim. Kalau alim, alifnya ain yang panjang. Kalau alim, lamnya yang panjang. Nah, alim ini adalah orang yang sangat mengetahui, yang maha mengetahui. Alim ini hanya digunakan untuk menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk tidak ada yang bersifat alim. Yang bersifat alim hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hakim, dari hakama, dari hukum, ya kan? Hakim adalah orang yang memutuskan perkara. Ya, hakim sudah menjadi bahasa Indonesia. Hakim orang yang memutuskan perkara. Hakim haknya panjang ada alif,
Tapi kalau sudah disebut hakim, artinya orang yang maha memutuskan dengan sangat bijaksana, maka menjadi sifat Allah. Yang disebut dengan hakim hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakim, kafnya panjang, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana. Jadi dua kata ibu-ibu ingat kembali ya, alim sama hakim berdasar dari alima dan hakama, yang pelakunya disebut alim dan hakim itu untuk manusia. Adapun alim dan hakim hanya sifat yang bisa kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alim. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tobat tidak diterima bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, kesalahan, maksiat dan lain sebagainya, hatta idza hadara ahadamul maut, sampai maut sudah datang kepadanya. Ya, malaikat maut sudah datang, baru dia berkata, qala inni tubtul an. Dia mengatakan, sekarang saya bertobat. Ketika malaikat sudah datang untuk mencabut nyawa seseorang, maka pintu taubat sudah tertutup. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, bukan juga orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Bagi mereka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan azab yang maha pedih. Nah, ibu-ibu, tadi ada dua di sini yang diterima tobatnya oleh Allah adalah orang-orang yang melakukan kesalahan kemudian segera bertobat. Adapun orang-orang yang melakukan kesalahan, dosa, maksiat, dan lain sebagainya, tidak bertobat sampai masa malaikat maut datang mencabut nyawanya, kemudian dia berkata, sekarang saya bertobat. Itu tobatnya sudah tidak diterima. Allah memanggil, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Allah katakan, bersegeralah minta ampun kepada Tuhanmu. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kesalahan, disengaja ataupun tidak disengaja. Wasari'u, bersegeralah, cepat-cepat. Ila maghfiratin min rabbikum, meminta ampun kepada Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, minta ampunlah kepada Tuhanmu dan memintalah surga kepada Tuhanmu. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti orang-orang yang bertakwa ini dulu ada orang-orang yang berdosa. Ya, orang yang takwa itu ada yang dulunya orang-orang berdosa, tapi kemudian dia bertobat segera, tidak ditunda-tunda. Pada ayat selanjutnya disebutkan allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz. Ya, yang muttaqin ini disebutkan sama Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, bersedekah, berinfak, berzakat, ya, berbuat baik dengan harta yang dimiliki, fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang, baik diketahui orang ataupun tidak diketahui orang. Wal kaziminal ghaiz, orang yang bisa menahan rasa marah. Orang bisa menahan kemarahan itu termasuk orang-orang yang muttaqin. Wal afina anin nas. Nah, ibu-ibu, ini yang paling berat nih, memberi maaf orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada diri kita. Ya, ini termasuk yang disediakan surga nih, ibu-ibu nih. Ya, orang yang memberi maaf kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan, menyakiti kita, luar biasa, kita celaka karena dia, kita sengsara karena dia. Tapi kemudian kita maafkan kesalahannya. Ini Allah janjikan surga, termasuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka lakukanlah bersedekah di waktu sempit dan lapang, dan juga menahan rasa marah, dan juga memaafkan orang lain. Kemudian walladzina idza, nah ini yang berhubungan dengan ayat zina, ayat ketiga yaitu ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, ingat ya ibu-ibu ya, fahisyah yang paling jelek, yang paling buruk tuh, perbuatan maksiat,
Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimu ala ma fa'alu, mereka tidak bertekad udah salah, mau salah terus. Wahum ya'lamun, mereka tahu bahwa itu salah, mereka berhenti melakukan kesalahannya. Ulaika jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar wa ni'ma ajrul 'amil. Nah, ini ada fahisyah di dalam surat An-Nisa, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan fahisyah itu bisa diampunkan oleh Allah, ya. Karena di dalam ayat lain Allah mengatakan di kalimat yasha. Ibu-ibu, mungkin kita punya anak, punya keluarga, punya saudara, punya tetangga, punya jiran, punya kerabat dan lain-lain, pernah melakukan kesalahan terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, terutama terhadap Allah, seperti fahisyah ini, seperti zina ini. Ingat ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain syirik. Ya, sebesar apapun dosa manusia di dunia ini, Allah akan ampuni kecuali dosa syirik, menyekutukan Allah. Tapi ibu-ibu ingat, di ujung ayat ada ikatannya. Liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bagaimana supaya dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah? Kita harus menjadi orang-orang yang dikehendaki dulu oleh Allah. Orang-orang yang disayang oleh Allah. Orang-orang yang dekat kepada Allah, sehingga dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ini waktu berjalan nih, kita agak cepat sedikit, lanjut aja. Ini kalau kita urai semuanya panjang sekali ya, untuk khususnya ayat zina, kemudian dan juga hubungan dengan tobat, itu panjang sekali pembahasannya. Kita lanjut aja supaya kita bisa menyelesaikan sampai ayat ke-23 ya. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Ini fahisyah lagi. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagimu untuk mewariskan perempuan secara paksa. Ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, dan menghalang-halangi mereka untuk agar kamu bisa mengambil apa yang telah kamu berikan kepada mereka, illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau dia melakukan fahisyah yang nyata. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kamu tidak suka dengan perlakuan, dengan tingkah laku, dengan kebiasaan mereka, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak. Jadi kamu harus bersabar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi pada masa jahiliyah, ya kan, perempuan ini kan nggak ada harganya. Ya, bayi-bayi perempuan yang lahirkan langsung dikubur hidup-hidup. Ya. Bukan hanya itu, perempuan juga kalau suaminya meninggal, itu diwariskan kepada anaknya. Jadi anak-anak boleh mempergauli ibunya. Istilahnya boleh berhubungan seksual dengan ibunya. Karena dianggapnya ibunya itu udah diwariskan dari ayahnya kepada anak tersebut. Nah, tradisi yang demikian itu dihapus oleh Al-Quran, ya, bahwa hal itu merupakan dosa besar. Ibu adalah orang yang paling terhormat, yang paling mulia di sisi Allah bagi seorang anak. Bahkan kebaikan kepada ibu dilakukan 3 kali baru kepada ayah. Seorang perempuan, seorang ibu pada masa jahiliyah bisa dipergauli oleh anak laki-lakinya. Setelah Islam datang, anak laki-laki ataupun anak perempuan harus menghormati ibunya. Jadi tidak ada lagi istilahnya perempuan-perempuan itu diwariskan kepada anak laki-laki. Nah, ini kita perlu mengetahui kondisi masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang. Kita lanjut dengan ayat selanjutnya. Wa in arabtum istibdala zawjin makana zawj wa ataytumuhunna ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu sudah memberikan mahar, kepada perempuan tersebut, janganlah kamu ambil kembali. Apakah kamu akan mengambil kembali apa yang telah kamu berikan? Sedangkan
Wa kaifa ta'khudunahu? Bagaimana kamu mengambil kembali apa yang telah kamu berikan? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Bagaimana kamu mengambil yang telah kamu berikan dalam bentuk mahar, dalam bentuk apapun pemberian, sedangkan kamu sudah mempergauli perempuan itu. Nah, di sini banyak sekali ketetapan Islam yang sangat revolusioner. Apa yang ada di masa jahiliyah, perempuan itu diwariskan, perempuan itu seperti barang, diperlakukan sebagai barang. Setelah Islam datang, perempuan kalau mau dinikahi harus dikasih mahar, harus dilengkapi semua kebutuhannya, dan tidak boleh diambil kembali. Jadi luar biasa Islam menghormati perempuan dan menjaga hak-hak perempuan. Selanjutnya, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Langsung larangannya. Janganlah kamu menikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh ayahmu. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah terjadi, yaitu yang telah terjadi pada masa jahiliyah. Innahu kana fahishatan wa maktam wa sa'a sabila. Ini masuk lagi ini. Jadi ayat ini banyak sekali fahisha di sini. Anak yang menikahi ibunya, yang mempergauli ibunya, di sini disebutkan fahisyah juga. Sebagai suatu kejahatan, sebagai suatu keburukan, sebagai suatu aib. Nah, di sini jelas sekali aturan Islam dalam keluarga. Ini perlu diketahui oleh ibu-ibu semua, karena kita urusan keluarga ini tentu ibu-ibu lebih berhubungan langsung dengan anak-anak dan juga dengan kehidupan di dalam rumah tangga itu sendiri. Kita lanjut saja kepada ayat yang terakhir, ayat 23. Ini pernah kita bincang dalam seminar, ya, tentang adat Minangkabau dan perkawinan, bagaimana kawin dengan sepupu dan lain sebagainya. Kita sudah pernah urai ini dengan sangat detail. Baik, kita ulang di sini. Orang-orang yang haram dinikahi. Hurrimat alaikum ummahatukum. Haram bagimu menikahi ibu-ibumu. Wa banatukum, anak perempuanmu. Wa akhawatukum, saudara-saudara perempuanmu. Wa ammatukum, tante-tante perempuan, tante-tante dari pihak ayah. Wa khalatukum, tante-tante dari pihak ibu. Wa banatul akh, anak-anak perempuan saudara kita. Wa banatul ukht, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kita. Wa ummahatukumul lati arda'anakum, dan ibu-ibu yang menyusui kamu. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan anak-anak perempuan yang satu susuan denganmu. Wa ummahatun nisaikum, mertua ya. Ibu-ibu istrimu, ibu dari istrimu, artinya mertuamu. Wa raba'ikumul lati fi hujurikum min nisaikum lati dakhaltum bihinna, anak-anak tirimu, anak dari istrimu. Yang istri ini sudah punya anak sebelum menikah dengan laki-laki ini, maka anak-anak istri ini tidak boleh dinikahi oleh laki-laki tersebut. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, istri-istri anak-anakmu juga tidak boleh kamu nikahi. Antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, tidak boleh mengumpulkan dua perempuan kakak adik. Kan dalam Islam boleh poligami ya, boleh 1, 2, 3 sampai 4. Tidak boleh di antara yang 4 itu ada yang kakak adik. Itu haram hukumnya. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi Allah telah menetapkan berapa ini ada pihak-pihak yang haram dinikahi. Seandainya itu terjadi sebelum Islam datang, maka Allah mengampuni apa yang pada salah, apa yang sudah lalu. Adapun setelah Islam diturunkan dan aturan Islam ditetapkan, maka tidak ada lagi laki-laki menikahi yang tidak boleh dinikahi. Nah, ini kan berbeda nanti ya dengan Sumatera Barat. Di dalam Islam kan boleh itu kita menikah dengan anak kakak boleh menikah dengan anak adik ya. Sesama-sama perempuan, kakak adik perempuan, yang satu punya anak laki-laki, yang satu punya anak perempuan, dalam Islam boleh menikah.
tapi di Minangkabau itu tidak boleh menikah. Itu sudah kita jelaskan dengan sangat jelas pada pengajian tentang Al-Muharramat Minan Nisa. Ibu-ibu Pondok Kanduang manapun berada, itulah pengajian kita sore hari ini tentang surat An-Nisa mulai dari ayat ke-15 sampai ayat 23. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan masih ada waktu untuk kita bisa berdiskusi, ya, berbincang tentang hal-hal menyangkut dengan ayat 15 sampai ayat 23 ini. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eli luar biasa, sangat-sangat bermanfaat bagi kami, terutama perempuan-perempuan atau wanita-wanita. Pada intinya kehidupan manusia itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an. Dan pada pemaparan barusan oleh Ibu Bunda Eli sangat dijelaskan bahwa sebelum adanya Islam pada zaman jahiliyah, martabat wanita adalah sangat halo, kurang jelas suara Ambo? Kalau bisa agak jelas sedikit ini, kebetulan nih tempatnya di luar, jadi agak terganggu dengan suara lain. Oke, mudah-mudahan sekarang agak jelas. Kehidupan manusia itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis. Seperti yang tadi dipaparkan oleh Bunda Eli, sangat-sangat jelas dan sangat bermanfaat. Pada intinya pada paparan yang telah diuraikan, Ambo tadi tulis bahwa wanita mempunyai peranan penting dalam menjaga martabatnya agar supaya kehidupan keluarga itu menjadi baik. Karena apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan tadi dengan perzinaan atau sebut adalah sangat sangat berat sekali bagi wanita, karena dia bisa kehilangan warisan, bisa kehilangan nasabnya, ya, kalau tadi tidak salah, dan itu adalah sesuatu yang sangat merugikan wanita. Bisa dikatakan tadi kalau Ambo tidak salah, ini adalah hak wanita, hak manusia. Jadi itu harus diperjuangkan bahwa sebenarnya kita sebagai wanita itu mempunyai hak yang sama. Jadi apapun dilahirkan bagaimanapun anak tersebut dilahirkan dari suci, pada fitrahnya adalah suci, sehingga peraturan-peraturan yang mengikatnya yang disebabkan adanya hubungan perzinaan itu sangat merugikan, maka disarankan agar wanita-wanita itu menjaga kesuciannya. Dan ada diceritakan tadi juga oleh Bunda Eli bahwa tentang seorang anak yang dibesarkan oleh satu keluarga dan diminta kembali oleh ayah biologisnya, tetapi tidak diperbolehkan karena pada zaman itu belum ada aturan yang terkait. Begitu ya Bunda ya? Dan apabila kita sebagai manusia, kita semuanya mempunyai dosa. Disebutkan juga tadi di dalam keterangan surat An-Nisa bahwa Allah akan memaafkan dosa manusia apabila manusia itu bersegera bertaubat dan menyadari kesalahannya dengan segera. Tetapi Allah tidak memaafkan dosa-dosa, terutama adalah dosa syiriknya. Begitulah kira-kira tausiah yang tidak jelas? Sebentar nih, berisik sekali ya. Sebentar. Begitulah kira-kiranya tausiah yang sangat luar biasa, yang banyak sekali manfaatnya bagi kita, terutama kaum ibu-ibu yang mempunyai tanggung jawab besar di dalam rumah tangga agar anak-anaknya bisa hidup dalam kedamaian. Saya mungkin bentar dulu, ini berisik sekali ya. Saya bentar mau pindah tempat. Sementara saya isi dengan tadi apa yang Bunda uraikan. Bundo-bundo yang masih mengikuti acara ini, juga bundo-bundo atau pendengar dari
Radio Ge- Kebuminan. Gebuminang dan juga dari Oke, yang menyaksikan dalam YouTube, kami ucapkan terima kasih masih bergabung dalam kami. Barusan kita dapat tausiah yang sangat bermanfaat dari Bunda Saya nggak Eli. dengar ya, sebentar ya, saya nggak dengar. Oke, Saya nggak apa-apa tidak- Bunda. Saya akan isi dengan sedikit obrolan. Ini tentunya sangat-sangat penting bagi kita untuk kita ketahui bahwa yang dibawakan barusan adalah sesuatu yang harus kita ketahui agar kita tidak salah kaprah dan kita mengetahui bahwa begitu besarnya martabat, begitu tingginya martabat wanita pada zaman Islam dibandingkan dengan zaman jahiliyah. Jadi sebetulnya kita itu adalah pelopor dari apa yang dinamakan feminisme. Jadi sekarang dulu kita sudah dari pertama kali dari awal sudah diangkat derajat kita secara otomatis dengan datangnya kenabian Nabi Muhammad SAW. Sementara Ibu Eli masih belum bergabung dengan kita, dan saya akan juga sedikit garis bawahi bahwa Allah itu akan memaafkan dosa manusia apabila manusia yang bersalah itu segera bertaubat dan taubatan nasuha, dan Allah tidak akan memaafkan kesalahan orang yang sengaja membuat kesalahan dan dan sampai saat malaikat menjemput maut dia belum baru bertobat, dia tidak akan diterima tobatnya. Dan bila kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah dan Allah akan memaafkan dosa kita karena Allah menyayangi kita, apa yang kita bisa perbuat yaitu bersedekahlah, berinfaklah walaupun dalam sempit atau lapang, ya. Dan juga orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah apabila orang yang bisa menahan amarahnya. Allah sangat mencintai orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Apabila kita melakukan hal-hal itu, mudah-mudahan Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena kita hanya bisa bisa memasuki surga dengan ridho Allah. Itu antara lain yang tadi disampaikan oleh Bunda Eli. Sementara ini Bunda Eli masih belum ada dalam visir. Bunda Mela, apakah ada yang bisa ditambahkan? Iya, Masya Allah. Ya, sambil kita menunggu, nanti juga ada pertanyaan nih Bundo. Ya, betul ya. Yang masuk baik dari Zoom kita maupun di YouTube Radio Kebuminang. Pertanyaannya, Bundo, kalau menikah dengan anak mama atau anaknya paman ya, paman kandung, kakak atau adik dari ayah, hukum dalam Islamnya seperti apa? Itu ya, barangkali nanti bisa kita tanyakan. Dan jangan lupa juga bunda-bunda lainnya ataupun pendengar dimanapun saja berada bisa mempersiapkan pertanyaannya sambil kita menunggu Bunda Eli. Dan kalau memang kita bicara soal zina, itu rasanya salah satu perbuatan yang bisa dibilang sangat-sangat memberikan aib ya, baik bagi pelakunya, baik untuk anaknya, dan apalagi kepada orang tua gitu kan. Bahkan kadang ada yang menyebut nanti ada karma. Bahkan yang pernah ironinya sekali, Mela pernah mendengar bahwa kalau misalnya, mohon nanti juga Bunda Eli barangkali bisa diluruskan, ketika orang tuanya pernah berzina, maka nanti anaknya pun, keturunannya pun akan berbuat seperti itu. A'udzubillahi min dzalik, ya kan? Dan memang seperti yang Bunda Eli katakan tadi, pembahasan bahwa sebenarnya kenapa sih penekanan zina itu lebih kepada perempuan, itu bukan berarti perempuan itu hina ataupun perempuan itu sumber fitnah, tetapi bagaimana efeknya. Nah, terkadang di masyarakat tidak melihat efek yang berat untuk wanita, tapi lebih melihat penyebabnya itu kenapa wanita itu sumber fitnah, maka dari kecantikannya, bahkan dari suaranya, dari tatapan matanya, itu semuanya menimbulkan fitnah. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini kita bisa lebih memahami dan bagaimana menyikapi
diri kita sebagai fitrah manusia dan diberikan fitrah seorang wanita, bagaimana kita menjaga izah harga diri kita itu, ya sebagai personal kita sebagai seorang wanita, ya kan, sebagai seorang anak perempuan, sebagai istri dan ataupun ibu. Dan alhamdulillah sepertinya Bunda Eli sudah mendapatkan tempat yang nyaman. Oke. Apakah sekarang suaranya lebih jelas, Bunda Eli? Ya udah, maaf tadi nih tinggal tempatnya apa? Ini tempatnya di luar ya. Iya, tadi banyak acara. Iya. Tadi Bunda Mela juga sudah mengisi menyambung pembicaraan saya dari intisari apa yang tadi Bunda telah katakan, sangat bermanfaat dan sangat-sangat memberi kita semangat untuk lebih berbuat baik lagi di dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga yang tentunya anak-anak kita pelajaran utama dari seorang ibu adalah di rumah. Bunda, kita akan memulai sesi acara tanya jawab apabila berkenan. Baik, silakan. Ya. Pertanyaan pertama yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Mela, kalau nggak salah dari Radio Minang, bagaimana apabila Bunda Mela, bagaimana tadi pertanyaannya? Tolong Bunda Mela. Pertanyaan dari YouTube Radio Gebu Minang, Bunda, kalau menikah dengan anak mama, paman kandung, kakak atau adik dari ayah, hukum dalam Islamnya bagaimana? Barangkali kita tampung dulu pertanyaannya, atau mau langsung, Bunda Eli, silahkan. Baik, ini saya langsung jawab aja. Ini menikah dengan anak mama ya, anak mama dari pihak ayah. Ya. Anak mama dari pihak ayah di Sumatera Barat tidak ada masalah, sesuai 100% dengan ajaran Islam ya. Di mama anak-anak mama artinya itu kan bako kita yang terkait di dalam adat istiadat, adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah adalah keturunan dari ibu. Keturunan dari ibu itu membawa suku yang sama. Ya, kalau anak mama itu kan turunnya dari rumah orang, bukan dari rumah gadang awak. Kalau awak suku Melayu, mama awak pasti menikah dengan orang yang bukan suku Melayu. Artinya anak mama awak itu sukunya bukan Melayu. Sehingga dalam adat istiadat Minang tidak ada masalah untuk menikah. Jadi tidak ada masalah ya. Ini Radio Gebu Minang biar jelas bahwa menikah dengan anak mama itu syariat Islam yang tidak ada perubahan apapun dengan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Adapun yang menjadi masalah adanya kita menikah dengan anak etek. Anak etek dari pihak ibu. Ya, dari anak etek dari anak tante kita. Adik ibu kita atau kakak ibu kita, karena etek kita serumah dengan kita, anak-anak dia satu suku dengan kita. Jadi ini kayak gini, sekarang kebetulan ada Dr. Emri nih kakak saya ya, Dr. Emri ini hadir nih, di belakangnya ada rumah gadang itu ya. Kalau saya punya anak laki-laki, ya kan, Dr. Emri punya anak perempuan, di dalam ajaran Islam itu boleh menikah. Tapi dalam adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena mereka satu suku, mereka satu rumah gadang. Anak Dr. Emri dengan anak saya adalah sama-sama suku Melayu. Jadi tidak boleh menikah karena mereka berada dalam satu rumah, satu suku. Satu suku, satu pusatku. Jadi mereka tidak boleh menikah. Loh, kalau begitu adat Minang bertentangan dong dengan ajaran Islam. Tidak bertentangan sama sekali. Adat Minang justru menjaga keturunan itu dengan berbagai cara. Dengan menjaga pusako, dengan menjaga keturunan itu tetap memiliki rumah tempat tinggal. Ya. Jadi ini tidak bertentangan dengan Islam. Justru Islam menganjurkan supaya menikah dengan orang jauh. Kenapa di Sumatera Barat anak-anak dan keturunan Sumatera Barat itu cerdas-cerdas? Karena dipelihara dari segi pernikahannya itu. Maka lahirlah anak-anak yang cerdas. Kalau di banyak permasalahan di Arab karena menikah dengan orang yang satu keturunan, terutama dari pihak ibu.
Ya, jadi ulama kita zaman Sayyidina itu sangat cerdas dalam menerapkan adat bahasa isyarat yang berdasarkan Al-Quran. Jadi tidak bertentangan, tapi mengukuhkan, menguatkan ajaran Islam untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang cerdas dan menjaga hak-hak kaum yang lemah. Seperti itu ya, Bunda Tati. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bundo atas keterangannya. Dan ada permintaan dari Bunda Mela di dalam chat agar adiknya Bundo, dokter siapa tadi tuh? Kalau bisa sedikit memberikan apa tadi dalam chat Bunda Mela menyebutkan, saya lihat dulu. Iya, silakan untuk Bunda Embri langsung di-unmute ya, mic-nya. Dan nanti juga Bunda Tati ada 2 pertanyaan dari YouTube juga nih. Barangkali nanti silakan bisa nanti. direlatifkan. Oke, nanti Bunda Mela ini sampaikan pertanyaannya ya. Oke, terima kasih. Silakan Bunda Embri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dr. Embri Neti Maliki. Saya adalah kakak kandung dari Ibu Eli Warti. Saya berada di Jakarta, Bu Eli berada di Jeddah. Dengan suasana link seperti ini, serasa begitu dekat karena bisa melihat wajahnya langsung. Masya Allah. Saya ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Adinda Eli tadi, mengatakan bahwa di dalam Al-Quran sudah disebutkan seorang anak yang hasil dari zina tidak memiliki hak. Sementara Ibu Eli menganggap ini adalah sesuatu hal yang mestinya diluruskan. Karena si anak tidak bersalah, yang bersalah adalah orang tuanya. Kalau saya menilai ini tentu adalah pendapat pribadi Bu Eli. Apakah Ibu sudah berkoordinasi dengan para ulama? Kalau ini merupakan suatu penelitiankah atau suatu apa yang harus difatwakan oleh ulama? Karena tentu saja kita secara logika menganggap bahwa memang anak ini tidak bersalah. Justru yang bersalah orang tuanya. Kenapa justru dibebankan kepada anaknya? Itu yang pertama. Kalau memang untuk dijadikan ini suatu hal yang tentunya dapat dilakukan, harus berkoordinasi dengan ulama sehingga difatwakan. Ataukah ini hanya pendapat pribadi? Karena banyak juga orang berpendapat demikian. Yang pertama. Yang kedua, tadi hanya dibahas tentang perzinahan. Perempuan dan laki-laki di situ tidak digambarkan bagaimana kalau perzinahan itu terjadi antara anak muda sesama yang belum menikah. Apakah ada perbedaannya dengan orang yang sudah menikah? Karena saya mendengar bahwa pernah juga membaca kalau sesama anak muda yang belum menikah mungkin hanya dicambuk. Tapi kalau buat orang-orang yang sudah menikah dicambuk sampai mati. Nah, ini di mana posisinya? Dan tadi juga disampaikan diberikan kesempatan untuk para pezina dan Allah akan mengampuni apabila bertobat. Pertanyaan berikutnya, kapan dia mau tobat? Kalau seandainya sudah diketahui bahwa dia berzina dan diberikan hukuman sampai mati. Nah, seperti itu. Barangkali ini saja dulu 3 pertanyaan. Terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Demikian, wassalamualaikum. Terima kasih kembali. Terima kasih Bundo. Silakan Bundo Eli. Kami persilahkan kembali. Langsung saja ya. Ini takut keburu rame lagi ini. Iya. Banyak gangguan suara. Menyangkut tadi hak anak zina, ya kan, yang memang yang banyak kita dengar dan dikutuk, artinya di literasi klasik kita itu menyatakan demikian. Kalau ini boleh dikatakan pendapat pribadi, boleh jadi ini adalah pendapat pribadi saya setelah meneliti, setelah mempelajari dan melihat realita yang ada, ya. Kemudian saya berkesimpulan dan punya pendapat tentang bahwa anak yang lahir di luar nikah atau anak zina harus dinisbahkan atau berhak dinisbahkan kepada ayah biologisnya, dan ayah biologisnya wajib menikahkan dia sebagai wali, dan anak itu juga mendapat hak waris dari ayah biologisnya. Ini pandangan saya, dan saya sebagai doktor dari Universitas Al-Azhar sudah mendapat
memberikan legitimasi untuk berijtihad. Al-Azhar telah menetapkan itu ketika saya sedang ujian sidang disertasi saya, bahwa doktorah ini berhak untuk berijtihad dan mengungkapkan pendapatnya, dan ini saya pikir juga harus disuarakan oleh perempuan. Betapa banyak anak-anak kita yang tidak mendapatkan haknya karena pandangan ini dan kehidupan. Jadi itu memang pandangan saya, dan saya sendiri juga sudah mendapat untuk berijtihad dan mengungkapkan pendapat. Begitu ya, Dr. Emri. Kemudian juga tentang pezina, itu memang ada dua kategori, yang masih bikr atau gadis dan bujang, dan dengan yang muhsan yang sudah menikah. Yang tadi termasuk yang masih gadis dan perjaka dicambuk sebanyak 100 kali, sedangkan yang muhsan yaitu yang sudah menikah itu dicambuk dan dirajam, namanya raj, ya, dirajam sampai meninggal. Itu hukuman yang ditetapkan oleh Islam tentang perzinaan ini. Kemudian pertanyaan ketiga apa tadi? Saya juga lupa. Saya kira Ketiga saya belum sempat tulis. mungkin Ibu saya juga tidak sempat menulis karena pertanyaan ketiga tadi tentang apa? Apa lupa juga. Lupa juga tadi tentang apa ya? tadi yang pertama tadi tentang hak, terus kedua pernikahan, ya. terus lupa juga. Ya kenapa Saya ingin tobat? menambahkan sedikit. Ya, itu tentang tobat. Sudah dihukum kapan tobat. Bisa dirajam sampai mati. Nah, kapan dia tobatnya begitu? Nah itu dia. Nah ini kan ada hal-hal baru yang harus kita bahas ya. Kalau misalnya tobat itu diterima, ya keadaan sekarang. Kalau dulu mungkin hukum zina itu dengan dicambuk dan dirajam itu dengan keadaan dunia yang 15 abad yang lalu itu bisa diterapkan. Di dunia yang seperti sekarang ini, di mana informasi mengalir ya, blue film aja anak dari sekecil apa bisa melihat gitu ya. Jadi hukuman itu harus sesuai dengan aturan yang ada di dalam masyarakat. Kalau dulu itu sangat mungkin ya, karena masyarakat itu nggak ada interaksi ya kan. Kalau sekarang itu informasi masuk ke rumah, ke kamar, bahkan setiap anak bisa dengan mudah mengakses ya film-film porno. Nah ini kan sangat berbahaya untuk anak-anak yang di masa puber. Nah ini tanggung jawabnya bukan kepada anak itu saja, termasuk pengambil keputusan, orang tua yang menjaga anak, ya kan, lingkungan, masyarakat punya tanggung jawab bersama dalam hal ini. Kenapa cuma anak itu yang bertanggung jawab? Anak itu belum mengerti, dia cuma ada girah, ya, masa pubernya, maka orang tua lah yang bertanggung jawab bagaimana mewujudkan, meluruskan, menyalurkan girah ini dengan secara halal. Nah ini kan harus dibuat aturan-aturan, dibuat lingkungan, baru orang boleh dikasih hukuman. Jadi kalau tiba-tiba ada hukuman, tidak ada aturan yang sehingga anak ini terjaga, itu kan tidak adil namanya. Nah, karena itu ternyata di dalam Al-Quran ada fursah, ada kesempatan orang untuk bertaubat gitu. Nah, di samping di dalam kenyataannya juga hampir di semua negara Islam, bahkan yang menerapkan syariat Islam, misalnya di Arab Saudi, hampir tidak ada kita dengar hukum cambuk untuk hukum rajam. Saya yakin pasti terjadi hubungan-hubungan seksual di luar nikah itu, walaupun jumlahnya sangat kecil gitu ya. Tapi tidak pernah kita dengar ada anak-anak muda ataupun orang tua yang dicambuk ataupun dirajam. Nah ini di era kita ini kita pertanyakan, ternyata Al-Quran juga memberikan peluang-peluang itu, dan kalau istilahnya kemudian para pengambil keputusan mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan untuk bertobat, ternyata Allah juga memberikan kesempatan untuk bertobat, ya kan? Kemudian ayat yang tegas tadi kan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni semua dosa selain syirik,
Tapi dengan syarat liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Kalau kita ingin dikehendaki Allah, maka kita mendekat kepada Allah, mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, insya Allah Allah akan mengampuni. Masya Ya, Allah, jadi luar biasa. itu kan selalu saya katakan kayak puzzle ya. Dipertemukan sehingga baru membentuk suatu hukum gitu, suatu ketetapan. Nah, jadi ternyata inilah buktinya bahwa syariah Islamiyah itu salihah di kulli zaman wal makan. Bahwa syariat Islam itu berlaku, bisa diberlakukan kapan saja dan di mana saja. Di era zaman batu yang belum tidak ada interaksi antara dunia barat dan timur, utara, selatan, sampai dunia yang seperti sekarang ini. Luar biasa kan hebatnya aturan yang ditetapkan oleh Allah. Ini turunnya 15 abad yang lalu. Kita nggak nyangka kalau zaman sekarang kondisi bakal seperti ini. Nah, jadi banyak sekali yang harus kita gali dari dalam Al-Quran. Nah, saya kemarin tadi pagi ya, jam 3 subuh, dalam pertemuan dengan kajian pejuang subuh tadi itu. Ya, saya katakan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah, kemudian dikembangkan jauh-jauh dari tafsir yang pertama itu oleh Tabari yang teratur, yang dibuat dalam berjilid-jilid itu, berpuluh-puluh jilid itu dikarang oleh Tabari, ditulis oleh Tabari. Tabari itu asalnya di daerah sana, daerah Iran. Ya, itu tafsirnya itu bil maksur, artinya dia menafsirkan ayat melalui hadis. Jadi yang menerangkan ayat itu hadis, ya. Kemudian 3-4 abad setelah itu baru ada tafsir berikutnya yang disusun oleh Qurtubi. Qurtubi ini dari Cordova, dari Spanyol, ya, dari Asbania, menyusun kitab tafsir yang berbeda dengan At-Tabari, di mana di situ masuk dalam pemahaman, masuk rasio di situ dan realita kehidupan. Nah, ini pemahaman Al-Quran ini terus berlanjut sesuai dengan kondisi, situasi kondisi yang berlaku di setiap waktu dan di setiap tempat. Karena itulah Islam selalu cocok di mana saja dan kapan saja. Kalau ada suatu perubahan, itu bukanlah hal yang kalau dulu kita anggap itu udah baku, tidak boleh dikutak-atik lagi. Ya, yang nggak boleh dikutak-atik, saya sampaikan ada 2 hal. Pertama ada namanya sawabit, yang kedua ada namanya mutaghayyirat. Yang sawabit itu yang sudah tetap, tidak bisa dirubah-rubah. Contohnya apa? Rukun Islam, rukun iman tidak bisa dirubah sampai hari kiamat. Sholat 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, itu sawabit, tidak boleh dirubah-rubah. Puasa di bulan Ramadan tidak boleh dirubah-rubah, dipindahkan ke bulan Syawal, dipindahkan ke bulan Rajab, tidak bisa. Itu sudah ditetapkan, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, di situ kutiba alaikumusiyam. Haji tidak bisa dirubah-rubah. Adapun masalah muamalah, interaksi sesama manusia, hubungan sosial antar masyarakat, itu hal yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu, dan perkembangan tempat, ditambah lagi sekarang dengan perkembangan teknologi. Jadi kita harus bedakan mana yang boleh dirubah dan mana yang boleh disesuaikan dengan perkembangan waktu dan tempat. Masya Allah, Bunda Eli, sangat jelas jawabannya. Terima kasih banyak. Dan saya secara pribadi sangat bersyukur bahwa ada seorang wanita yang mempunyai keilmuan tinggi di dalam bidang agama dan bisa sedikit memberikan visi dari kewanitaannya. Jadi selama ini kan kebanyakannya para ulama adalah kaum laki-laki. Jadi saya sangat bersyukur sekali bahwa ada seorang wanita yang mempunyai keilmuan yang tinggi, yang bisa menceritakan dan menafsirkan atau dari segi kewanitaannya. Dan saya lihat ada pertanyaan dari siapa ya? Tunggu, saya lihat dulu. Ada juga yang raise hand.
kita beri kesempatan dulu kepada chat pertanyaan yang mengatakan dari siapa ini, dari YouTube. Bagaimana menurut Islam kawin paksa itu? Bagaimana kawin paksa? Apa maksud kategori perkosaan? Begitu kira-kira jelas, Bunda Eli? Apa pertanyaannya kurang bisa ditarik? Pertanyaannya, menurut hukum Islam kawin paksa itu bagaimana? Kawin paksa. Okay. Dan apa masuk kategori perkosaan? Itu pertanyaan dari pendengar Radio Gebu Minang kalau nggak salah. Silakan Bundo. Ini langsung dijawab? Iya, silakan. Iya. Nah, ini masalah kawin paksa ya. Kembali kawin paksa itu kembali urusannya kepada perempuan. Ya. Perempuan sebelum Islam datang kan tidak punya hak apa-apa ya. Bukan cuma dipaksa kawin, tapi juga dimiliki sebagai benda istilahnya, yang diwariskan kalau dia mau ngasih ke anaknya ya, ini jadi istri bapaknya mau wariskan ke anaknya jadi istri anaknya lagi, atau mau diwariskan seperti harta benda, bisa juga kan begitu perempuan. Jangankan punya hak untuk menentukan pilihannya, sebelum Islam datang perempuan nggak punya hak apa-apa ya. Nah, setelah Islam datang, Islam memberikan hak kepada perempuan. Perempuan kan masih malu ya di awal-awal Islam itu untuk menyatakan dia suka atau tidak suka. Makanya dalam Islam, kalau kamu ingin menikahkan seorang perempuan, tanya dulu dia setuju atau tidak. Tapi kalau perempuannya tidak menjawab, ya biasanya karena perempuan malu, makanya suku Tuhan, ya tanda dia setuju itu sukutnya, diamnya dia itu udah menyatakan itu setuju. Kalau dia nggak setuju, dia akan mengatakan saya nggak mau gitu. Tapi kalau dia hanya ya, itu udah dianggap sebagai setuju. Nah, dari dalam Islam tidak ada paksaan untuk menikah. Tidak ada paksaan untuk menikah. Perempuan boleh menolak. Ya, perempuan boleh menolak dan boleh meminta. Untuk saya ingin menikah dengan ini, ingin menikah dengan itu, dan juga wali orang tua ingin menikahkan anaknya dengan siapa, baru minta persetujuan dulu kepada anaknya setuju atau tidak. Jadi ada hak perempuan di sini, ya. Kalau dia masih gadis, dia harus minta izin walinya, dinikahkan oleh walinya, tapi walinya harus minta persetujuan dia dulu. Kalau dia nggak setuju, walinya tidak boleh menikahkan. Kalau dia sudah janda, dia boleh menikahkan dirinya sendiri. Al-bikru tusta'maru fi nafsiha wa iznuha sukutuha. Anak gadis dimintakan pendapatnya, maka diamnya anak gadis itu tanda dia setuju. Wal ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Janda lebih berhak tentang dirinya daripada walinya. Jelas ya ibu-ibu ya? Antara gadis dengan perempuan masalah wali. Kemudian masalah kategori perkosaan ya, ini sedang hangat juga dibicarakan. Suami istri boleh mengadukan bahwa seorang istri boleh dikatakan diperkosa oleh suaminya ketika dia tidak setuju suaminya menggaulinya, katakan seperti itu. Nah, ini kan jadi protes ya, laki-laki terutama kaum muslimin pada protes. Kenapa istilahnya menggauli istri sendiri dianggap sebagai kejahatan gitu. Nah, ini kan benar-benar masalah internal ya. Kalau kita katakan kejahatan itu kalau di dalam Islam adalah perbuatan yang di luar hukum, seperti laki-laki memaksa perempuan untuk melayani hasrat seksualnya di luar pernikahan, itu ya kejahatan. Kalau dia berada di dalam suatu pernikahan, ini kan tinggal tafahum ya. Tinggal ini yang diperlukan adalah saling memahami kapan istri itu butuh dilayani, kapan suami butuh dilayani. Yang diperlukan adalah tafahum, saling memahami kebutuhan satu sama lain dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Ini tidak masuk dalam wilayah hukum yang seperti itu. Ya, harmonisasi keluarga tidak bisa diciptakan melalui hukum yang harus ditegakkan dengan sanksi, tidak bisa.
Ya, ini harmonisasi keluarga harus dibina dengan kasih sayang, dengan tafahum. Tidak bisa masuk di situ wilayah hukum dengan pidananya. Jadi kategori pemerkosaan ya kan sekarang bahkan di Kemendikbud ya, bahwa mahasiswa yang suka sama suka jika melakukan hubungan seksual itu dianggap tidak bukan dianggap perzinahan dan bukan dianggap itu pemerkosaan. Kalau dalam Islam itu ya perzinahan dan itu yang harus dikenakan sanksi. Nah, ini kan sudah bergeser dari ajaran Islam. Ya, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Artinya yuhallilul haram wa yuharrimul halal. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Nah, ini semakin kacau jadinya. Karena itu para ibu-ibu, para perempuan harus banyak belajar, harus banyak pengajian, majelis taklim, mempelajari akar persoalan perempuan, ya kan? Dan jangan takut untuk memberikan pandangan selama pandangan itu ada dasarnya. Ada dasarnya, ada argumentasinya, sesuai dengan realita kehidupan, dengan asas-asas yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Jadi Baik, di sini Bunda Eli. barat dengan Islam, ya, perbedaan barat dengan Islam, kategori pemerkosaan itu seperti apa, kategori rela atau suka sama suka itu seperti apa. Di dalam Islam itu ada aturannya, bahwa sesuatu hubungan seksual sudah masuk dalam suatu akad yang sah, itu tidak bisa dikatakan sebagai pemerkosaan. Baik, Bunda Eli, terima kasih atas uraiannya. Mengingat waktu, kita masih mempunyai 3 pertanyaan, yang raise hand adalah 2, dan terakhir adalah pertanyaan dari Bunda Dedeh nanti yang akan kita ambil juga. Jadi pertanyaan 3 terakhir ini akan kita selesaikan hari ini. Mudah-mudahan waktu masih cukup. Raise hand yang pertama akan saya berikan kepada Uda Aditya dari Radio Gebu Minang. Kemudian akan disambung oleh Bunda Yurni Satria. Silakan Uda Aditya di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suaranya agak keras sedikit ya Pak. Ini ada pesawat pesawat turun. Siap. Ada lagi di luar. Suaranya agak keras sedikit. Ya. Siap Bunda. Terdengar nggak Bunda? Dengar ya. Oke. Ini tadi ada yang menggelitik nih Bunda. Tadi pas Bunda menjelaskan bahwasanya Al-Quran dijelaskan oleh hadis gitu. Jadi ada ulama yang dari Iran, dia membuat sebuah penjelasan tentang Al-Quran. Kemudian ada lagi ulama yang menjelaskan Al-Quran dengan pandangan hadis yang berbeda gitu. Sebenarnya ini kita bicara tentang agama Islam ya Bunda. Apakah Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis? Nah, jika dijelaskan oleh hadis, orang yang menafsirkan hadis bisa berbeda-beda kan gitu. Artinya Al-Quran bisa menjadi hal yang berbeda dari satu pemahaman hadis A dan pemahaman hadis B gitu Bunda. Padahal Al-Quran itu dijaga betul oleh Allah dan tidak akan pernah berubah gitu. Nah, jika Al-Quran menjadi kita mempelajari Al-Quran berdasarkan hadis, artinya hadis lebih kuat. Ini karena saya nggak banyak ngerti nih Bu. Berarti hadis lebih kuat daripada Al-Quran karena hadis bisa menjelaskan Al-Quran. Itu sih pertanyaan Bunda tadi menggelitik bagi saya. Pak, gitu. Bisa dikasih contoh Pak? Bisa dikasih contoh persoalannya? Saya nggak tahu contohnya Bun. Karena tadi bilang bahwasanya pertama ada ulama dari Iran yang membuat tulisan, kemudian ada lagi ulama yang dari Spanyol tadi yang menjelaskan tentang Al-Quran dari kacamata dia atau tulisan dia gitu loh, atau dari hadis-hadis yang dia ketahui gitu. Baik Pak, baik. Ini sebelum rame lagi ya, saya jelaskan masalah ini. Al-Quran itu kan sumber pertama dan utama ajaran Islam. Ya, Al-Quran itu ditulis di masa Rasulullah. Setiap kali Rasulullah menerima wahyu, Al-Quran itu dicatat.
ya, di pelepah kurma, di atas batu, di kulit dan lain sebagainya. Ya, sedangkan hadis itu dibukukan lebih dari 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya, jadi otentisitas Al-Quran sudah dijamin sejak Rasulullah masih hidup. Sedangkan hadis itu jaraknya sampai 200 tahun lebih baru itu dibukukan. Karena itu kalau menurut pandangan saya, kalau ada yang berbeda itu masih bisa diterima, Pak. Contoh, ya, kenapa di dalam Islam, dalam fikih misalnya, kenapa ada 4 mazhab? Ya, padahal sumbernya kan sama Al-Quran, ya, sumbernya sama teks-teks Al-Quran. Misalnya, wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat Al-Quran bunyinya seperti itu. Kemudian dari ayat yang sama bisa jadi sekian pemahaman. Ya. Ada ulama yang melihat di masa Rasulullah ketika membasuh muka atau katakanlah mengusap kepala, ya kan, cukup di depannya saja. Sehingga pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa mengusap kepala itu cukup 3 lembar, 7 lembar rambut itu sudah sah. Sebagian dari sahabat mungkin melihat Rasulullah menyapu kepala sampai ke belakang, katakanlah. Mungkin di musim panas, beda dengan di musim dingin, katakanlah. Seperti itu. Sehingga ulama ini melihat prakteknya Rasul berwudu itu mengusap kepala sampai ke belakang. Maka dari sini terjadi 2 mazhab, ya kan? Mazhab yang mengusap kepala cuma cukup di depan aja, dan mazhab yang menyapu kepala sampai ke belakang. Ini tidak bermasalah dalam perbedaan furu'iyah namanya. Ya, intinya bahwa rukun Islam itu, syarat untuk sahnya sholat itu berwudu, diantaranya adalah menyapu kepala. Wamsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain, termasuk itu, ya kan. Nah, dan ka'bain itu tadi ada yang sampai mata kaki, ada yang termasuk mata kaki, ada yang batas mata kaki. Siku juga seperti itu, ada yang sebatas siku, ada yang bilang sikunya harus ikut dibasuh, ya kan. Nah, ini sangat sangat fleksibel dalam pelaksanaannya. Nah, kalau Imam Syafi'i lebih ihtiyati, lebih hati-hati Imam Syafi'i. Lebih baiklah sampai sikunya sampai dicuci juga seperti itu. Nah, jadi dari sumber yang sama bisa ada sekian hadis yang berbeda berdasarkan apa yang mereka lihat dari praktek Rasulullah, dan itu semua bisa dibenarkan, Pak. Ya, jadi itu namanya masalah furu'iyah. Intinya adalah berwudu, mensucikan diri dengan berwudu untuk sebagai syarat untuk melaksanakan sholat. Demikian juga hal-hal lain menyangkut perbedaan pendapat para ulama, selama masih di dalam frame yang sama, itu tidak masalah, tidak dipermasalahkan, dan semuanya itu boleh kita katakan sah. Nah, kemudian kalau misalkan ini ada ulama, ya, kalau hadis, iya, Pak. Ya, kalau hadis dengan empat mazhab, mungkin kita sudah tahu, sama-sama tahu lah selama ini kita menjalankan ibadah kita kan seperti itu. Saat kita di Mekah, udah kayak yang kita anut di Indonesia gitu, karena dari rambut langsung ke telinga kan gitu. Nah, ini tadi ada Suaranya ulang timbul, udah. Suaranya ulang timbul, tidak jelas. Bahwasanya tafsir Al-Quran diambil, dijelaskan oleh pendapat-pendapat ulama tadi gitu ya. Ulama yang dari Iran tadi, kemudian ada lagi ulama yang dari Spanyol gitu loh. Saya jadi menggelitik, bagi saya Al-Quran bisa ditafsirkan dari hadis gitu loh. Kalau masalah sholat, kan sholat itu memang iqomis sholat gitu. Dari sholat ya kita ada rinciannya. Setelah itu wudu, harus suci, harus 5 rakaat, 5 waktu,
17 rakaat dengan aturan-aturan seperti itu gitu. Tapi kalau ditafsirkan berdasarkan hadis, itu yang menggelitik bagi saya tadi, Bun. Itu sih sebenarnya pertanyaan intinya, Bun. Saya kira tadi sudah cukup dijelaskan oleh Bunda Eli bahwa perbedaan itu bisa terjadi. Ya, mungkin kalau memang seperti itu penjelasannya ya sudah saya terima. Ya, maksudnya kan tadi. Karena sebenarnya pertanyaan saya bukan itu gitu. Ya, mungkin kalau misalnya belum terjawab pertanyaan ini, bagaimana kalau pertanyaannya ditulis dan dikirimkan ke Bunda Eli melalui Bunda Mela, karena mengingat waktu, ada 2 pertanyaan yang akan diberi kesempatan. Dan ini Bunda Tati, saya jelaskan sedikit lagi kepada Bapak ya. Nah, biar nggak gantung ya Pak ya. Itu kan jelas kalau masalah wudhu ya Pak ya. Sekarang masalah lain tadi Bapak nggak bisa tidak memberikan contoh. Saya terangkan seperti ini. Masalah tafsir itu kan Pak dia berkembang dari awal ayat itu turun. Kemudian tafsir saya katakan At-Tabari menafsirkan dengan cara maksur, bil maksur dengan hadis. Kemudian Qurtubi sudah memasukkan rasio di situ. Nah, sekarang sangat mungkin ada tafsir baru. Misalkan contoh kejadian manusia di dalam Al-Quran itu min sulalatin min tin, dari saripati, dari air mani, ya kan, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi izam, ya kan, itu dijelaskan oleh hadis, ya. Sampai sebatas itu ulama pada zamannya sudah melakukan yang terbaik dan sangat maksimal. Nah, sekarang ulama zaman sekarang istilahnya dengan penemuan teknologi, kejadian manusia itu bisa dilihat bagaimana jutaan sperma itu dengan sel, kemudian menjadi alaqah yang seperti apa alaqah itu, bagaimana mudghah itu, ini bisa memunculkan sebuah tafsir yang berdasarkan penemuan ilmiah. Ya, jadi bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Jadi tafsir itu masih terbuka, Pak. Fikih itu masih terbuka selama dia tidak menyimpang dari spirit Islam, tidak menyimpang dari maqasid syariah. Kita sebagai hamba yang percaya, yang beriman kepada Allah sampai beriman kepada hari akhir, qada dan qadar, tidak keluar dari kerangka itu. Ya, mencari kebenaran, jadi itu masih sangat terbuka. Nah, contohnya saya katakan seperti ini juga. Kadang-kadang kita umat Islam ya, ketika ada satu hadis kemudian dengan berpegang pada hadis. Ini juga termasuk pertanyaan tadi pagi saya katakan. Loh, gimana Bu Eli di Arab Saudi itu sekarang perempuan boleh ke pasar, boleh jadi kasir, boleh jadi pelayan di pasar, bukan pasar itu tempat berkumpulnya setan gitu ya. Nah, ini saya katakan kita harus melihat agama ini secara komprehensif. Ya, ajaran Islam itu secara komprehensif, tidak bisa melihat satu hadis itu kemudian kita ambil hukum dari situ, kita tetapkan sesuatu dari situ. Saya katakan hadis sumber kedua menjelaskan Al-Quran. Kalau hadis menjelaskan Al-Quran tidak sesuai dengan Al-Quran itu, ya hadisnya tidak bisa diterima dong. Kalau Al-Quran bilang begini, hadisnya mengatakan sebaliknya, jelas hadis itu mardud, ya, tertolak. Nah, hadis itu fungsinya adalah menjelaskan yang tidak jelas, menguraikan yang masih umum, ya kan, memperinci yang masih umum dan menguraikan yang masih mubham gitu. Nah, karena itu ketika ada satu hadis itu tidak bisa dijadikan langsung jadi pegangan, harus kembali kepada Al-Qur'an. Nah, saya tadi contohkan seperti ini, seperti perempuan itu, jadi nggak boleh ke pasar, karena pasar itu sumbernya kejahatan. Padahal kita harus melihat pasar itu bukan dari sisi perempuannya aja, ya kan? Nggak ada larangan jual beli di dalam Islam, ya. Justru halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli itu terjadinya di pasar. Nah, kemudian ada hadis yang mengatakan pasar itu sumber kejahatan, istilahnya, karena di pasar ada penipuan, ada kejahatan, dan lain sebagainya. Berarti bahwa ketika Islam menyuruh kita menanam padi, kalau kemudian ada rumputnya disiangi, bukan tidak boleh menanam padi. Jadi agama Islam itu sangat komprehensif, fleksibel, ya kan? Kemudian saleh likulli zaman wa makan, bisa berbeda dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan suasana dan situasi dan kondisi tempat tersebut, dan juga tidak keluar dari kerangka ajaran Islam dan spirit Islam.
Jadi yang kita pegang sekarang spiritnya, ya kan, kerangkanya. Udah ada kerangkanya yang jelas, tidak boleh keluar dari situ. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Hadis itu bisa jadi masih boleh kita katakan kalau masih bisa disaring dengan penemuan ilmiah itu masih bisa banget. Asal tidak bertentangan dengan intinya Al-Quran. Terima kasih Bu. Bertentangan dengan Al-Quran. Ini saya contohin lagi nih, aduh panjang kalau dicontohin, tapi mungkin cukup ya Pak ya kalau saya bicara Ya. itu, mungkin Cukup, nanti ada Bu. pertanyaan yang lain nggak Ya, Bu. kejawab. Cukup Bu. Ya Cukup, betul cukup. Bunda, Terima kasih. cukup sangat jelas sekali, dan kita untuk menyingkat waktu kita beri kesempatan kepada Bundo Yurna Satria yang sudah lama menunggu, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang masih mendengarkan uraian dari Ibu Eli yang sangat-sangat bermanfaat ini. Silakan Ibu Yurna kalau bisa singkat pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saja komentar dulu nih mengenai anak yang lahir karena perzinaan. Ini pribadi sependapat sih sebenarnya dengan Bunda Eli. Karena kalau kita lihat lagi, mungkin barangkali ini bisa dilengkapi dengan hak-hak anak barangkali. Ini komentar saja. Nah, satu pertanyaan yang juga ini terkait dengan ayat nomor 3 surat An-Nur. Ya. Surat An-Nur yang nomor 3 itu masih mengenai perzinahan. Itu di tafsirnya itu, pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan dan sebaliknya. Nah, ini agak ribet ya tuh, bagaimana implementasinya tuh. Nah, padahal itu bisa terjadi ya, susah juga tuh. Orang yang berzina itu kadang-kadang kita tidak tahu juga. Itu tuh, Bundo Eli. Terima kasih. Singkat saja pertanyaannya. Ini langsung aja ya, karena kita harus tutup nih kayaknya 6 menit lagi ya Bundo Tati ya. Betul. Iya betul. Ini kita juga udah azan di sini. Langsung aja saya jawab ya. Memang setelah ayat kedua itu kan di surat An-Nur ada ayat ketiga yang azani la yankihu illa zaniatan au musyrikatan. Wazaniatu la yankihuha illa zanin au musyrikin. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ayat itu menjelaskan laki-laki yang berzina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang berzina. Dan perempuan yang berzina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang berzina. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan itu kepada orang-orang mukmin. Begitulah Islam mengatur bahwa pernikahan itu sangat sakral. Ya, sangat sakral pernikahan itu. Bagaimana menempatkan hubungan laki dengan perempuan untuk membina keluarga, untuk membangun generasi, itu dimulainya dari situ. Sehingga tegas ayatnya wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Nah, di zaman kekacauan begini, di zaman kekacauan, nah harus ditata, perempuan harus berbicara. Jadi tidak bisa salahkan anak-anak aja. Aturan bernegara, aturan bermasyarakat, siapa yang kontrol? Ya, jadi itu jawaban singkatnya seperti itu. Saya harus PR. menit lagi. Oke, terima kasih Bundo, karena memang ini sudah mendekati waktu sholat akhir juga asar di sini sudah hampir habis. Sementara antusiasme dari peserta dan sangat besar, tetapi sayang waktu kita sudah hampir habis. Tetapi ini merupakan suatu penyemangat bagi kita bahwa acara kita hari ini berlangsung dengan baik dan banyak pertanyaan yang bermanfaat yang bisa dijawab dan juga memberikan arahan kepada kita. Terima kasih Bundo sudah menyempatkan waktu, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan sebagai pengetahuan yang penting, bagaimana pentingnya peran seorang wanita di dalam keluarga agar kita bisa mengetahui apa-apa yang bermanfaat bagi kita dan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan rasa syukur yang sangat besar dan berterima kasih kepada semua sponsor yang telah berkolaborasi dengan kita
yaitu Radio Gebuminang, Universitas Andalas, dan Asosiasi Asosiasi Antropologi Indonesia. Terima kasih semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sesi yang akan datang di kajian BKM rutin kita bulanan. Dan dimintakan untuk Bunda Eli sekalian menutup dengan doa acara ini. Silakan Bunda Eli. Baik, terima kasih semuanya yang telah mengikuti pengajian ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Suaranya hilang. Sudah pertanyaan, dan kalau ada yang belum jelas, masih bisa kita lanjutkan nanti bulan depan, insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya, dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Kita tutup pengajian kita pada sore hari ini menjelang maghrib dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu bulan depan ya. Saya langsung tutup ya. Ya, insya Allah. Terima kasih Bundo, dan terima kasih juga kepada semua yang telah hadir pada hari ini. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan itu datangnya dari saya. Dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan pada saat kajian di bulan yang akan datang. Bunda Mela, begitu, silakan Bunda Mela tutup secara resmi. Baik, terima kasih Bunda Eli sebagai moderator kita yang langsung dari Holland ataupun Nederland ataupun Belanda ya, banyak sekali nama istilahnya. Dan juga untuk narasumber kita Ustazah Dr. Eli Warti Maliki LCMA yang sudah berkenan, dan Masya Allah view-nya itu di alam bebas ya. Jadi bisa tahu juga nih sedikit banyaknya pendengar ataupun keluarga besar BKM, suasana di Jeddah itu seperti apa kalau lagi di luar. Sepertinya itu di istirahat ataupun di taman ya. Dan juga untuk Bunda Yurna yang tadi membacakan kitab suci Al-Quran, Masya Allah, Surah At-Tahrim, yang benar-benar memberikan kita untuk berkontemplasi, bermuhasabah diri bahwa ternyata kalau dihitung-hitung dosa-dosa kita sudah banyak sekali. Ya mudah-mudahan dengan kasih sayangnya Allah yang selalu kita ucapkan dalam sholat kita, baik itu basmalah maupun surah Al-Fatihah, di mana dosa-dosa itu seperti yang Bunda Eli katakan akan diampuni Allah asal kita mau bertobat dan bukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk bunda-bunda yang hadir, baik yang langsung melalui Zoom, ada Bunda Yurni, Bunda Embri tadi, ya kan, yang merupakan saudara narasumber kita, Bunda Pit, Bunda Yuli, Bunda Ceempet, ya, dari Radio Gebuminang, udah ada dan udah Asbi, juga Bunda Lastri, Bunda Nur, Bunda Arvina, Bunda Vera, Bunda Harlene, Bunda Lia, dan Bunda Siti Rama, serta pendengar Radio Gebuminang yang mendengarkan baik streaming melalui App Store maupun melalui YouTube. Dan insya Allah kajian Islam Tadabbur Surah An-Nisa ini akan hadir setiap bulannya secara rutin, dan nantikan informasinya, dan kami ucapkan selamat beristirahat bagi yang ingin beristirahat atau yang ingin baru saja memulai aktivitas. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Barakallahu fikum. Mela mewakili pengurus dari Bendok Kanduang Mancanegara mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kasiron. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali bisa dinyalakan videonya semua Bunda. Kita akan berfoto bersama sebagai kenang-kenangan kebersamaan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan nanti salah satu jadi saksi ya, yang memberatkan amal ibadah kita di surga kelak, bahwa kita berada dalam ilmu-ilmu agama, majelis ilmu agama. Silakan barangkali sebelum kita off-kan, setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya.
Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surga.